Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya akan mengulas perbedaan berbagai tanaman anggrek yang ditanam secara full sun, full rain dengan media yang berbeda-beda. Baik itu kita tanam di pohon, kita tanam di pot. Pada waktu awal musim hujan ini, saya akan mengulas perbedaannya di mana untuk tanaman-tanaman tersebut yang ditanam di pot maupun di pohon ada perbedaan. Baik itu juga yang berada di bawah paranet. Jadi saya akan ulas satu persatu. Seperti anggrek bulan yang cantik ini, anggrek ini saya taruh di teras sehingga dia mendapatkan cahaya matahari cukup pada waktu pagi hari. Tanamannya bagus, plannya bagus, tidak terpengaruh cuaca, hujan maupun panas. Jadi penyiramannya kita lakukan setiap saat karena tidak tergantung hujan dan panas. Kemudian yang kedua adalah Cattleya. Cattleya ini saya taruh di bawah paranet sehingga pada waktu hujan dia akan mendapatkan air hujan. Kemudian pada waktu matahari bersinar cerah seperti ini, sini terlihat panas cuacanya ya sahabat. Sinar matahari mengenai tanaman ini secara maksimal. Kemudian apabila kita lihat tanaman dan bunganya, di awal musim hujan seperti ini, Cattleya yang ditanam menggunakan papan pakis cenderung tidak terpengaruh dengan kondisi hujan. Tanamannya baik-baik saja, juga berbunga dengan cantik seperti ini. Ini merupakan Cattleya dengan jenis bunga jumbo, warnanya kemerahan. Berbeda dengan yang Cattleya mantini ya sahabat, warnanya berbeda, ini lebih pink merah. Kalau yang Cattleya mantini lebih ke pink ungu. Dan ukuran dan bentuk bunganya juga berbeda. Namun apabila kita lihat bentuk daunnya hampir sama. Nah, pada waktu kita menanam tanaman anggrek, baik itu jenis Dendrobium, Cattleya, anggrek bulan maupun jenis lainnya, apabila ditanam di papan pakis seperti ini, untuk kondisi musim hujan baik-baik saja. Kemudian saya akan memberikan contoh pada tanaman Dendrobium yang kita tanam di pot. Nah, ini ada beberapa pengaruhnya. Seperti kita lihat di bagian tengah tadi ada yang berwarna kecoklatan ya sahabat. Ini untuk tanaman dengan batang yang sudah cukup besar. Tanamannya kondisi daunnya baik, tidak terpengaruh bakteri, jamur atau penyakit-penyakit yang pada umumnya ada di awal musim hujan. Kemudian untuk batang-batang tuanya juga terlihat ada beberapa bekas batang bunga. Ini menandakan anggrek jenis ini rajin berbunga. Kemudian apabila kita lihat pada bagian bawah, di sini juga ada batang bekas bunga. Kita lihat ke bawah lagi, kita lihat pada medianya, kemudian pada tanaman atau tunas barunya. Nah, kita dapati di bagian tengahnya ada coklat yang membusuk. Ini terjadi karena di awal musim hujan ada beberapa air yang masuk ke bagian pucuk daun dan mengandung bakteri sehingga menyebabkan daun pada anggrek ini menjadi busuk. Ini pada pot yang lebih kecil juga terjadi hal yang sama. Apabila kita amati, hal ini hanya terjadi pada anggrek yang kita tanam di pot. Secara logika, mungkin saja ada beberapa bakteri atau air hujan yang menggenang di dalam pot atau menggenang di atas bagian tunas Dendrobium yang menyebabkan daunnya menjadi busuk seperti ini. Cara mengatasinya cukup mudah. Jika memang tidak terlalu banyak, tinggal kita cabut saja bagian yang coklatnya atau bagian yang busuknya. Kita perhatikan kondisi di bawahnya. Apabila kondisinya tetap baik hijau segar, caranya coba kita cabut saja. Namun di sisi lain, dengan adanya awal musim hujan, maka cuaca yang sebelumnya sangat panas, sekarang cuacanya sudah cenderung lebih tidak terlalu panas. Banyak sekali juga tanaman-tanaman yang lain akan
mengeluarkan tunas-tunas baru, seperti untuk jenis anggrek Dendrobium yang satu ini. Tanamannya tetap hijau segar dan batang-batang yang besar pun tetap baik, sehingga tidak ada bagian-bagian yang busuk. Sahabat semua, untuk tanaman-tanaman yang masih ada tunas barunya, ada kecenderungan pada bagian ujungnya membusuk, karena memang secara logika juga tanaman yang lebih kecil akan lebih rentan. Tanaman yang lebih besar akan lebih tahan banting terhadap cuaca maupun terhadap penyakit. Kemudian ini saya bandingkan dengan anggrek yang saya tanam di pohon. Jadi di pohon ini ada banyak sekali berbagai jenis anggrek yang saya tanam. Ada Cattleya, kemudian ada juga Dendrobium, kemudian juga ada Bulbo, ada juga anggrek bulan. Walaupun ukurannya memang belum terlalu besar. Baru ada beberapa anggrek Dendrobium yang sudah mulai membesar. Anggrek-anggrek ini saya tanam dari ukuran kecil. Kemudian saya tempel di pohon seperti ini, sehingga harapannya anggrek-anggrek ini akan tumbuh dengan lebih baik sesuai dengan kondisi yang ada di alam. Dengan adanya anggrek ditanam di pohon, maka air-air tidak ada yang mengenang di bagian media atau di bagian akar, sehingga air langsung mengalir ke bawah. Kemudian di sini juga sirkulasi udaranya sangat baik. Sinar matahari juga, tanaman-tanaman ini mendapatkan sinar matahari yang cukup dan baik, sehingga cenderung tanaman anggrek yang ditanam di pohon akan tumbuh lebih baik. Ini juga ada anggrek bulan. Anggrek bulannya ini ukurannya masih kecil, baru memiliki 2 daun saja. Kemudian apabila kita lihat akar-akarnya menjalar kemana-mana ya sahabat. Ini untuk jenis anggrek Dendrobiumnya juga sudah mulai tumbuh remaja dan membesar. Di dalam satu pohon saya menanam banyak sekali anggrek, sehingga terlihat cukup banyak di sini. Ada yang masih kecil dan ada juga yang sudah tumbuh cukup besar. Terlihat ya sahabat di sini. Terlihat pula akarnya kemana-mana menjalar. Nah di sini karena anggrek ini tidak mengambil sari-sari makanan dari pohon induk, dia mendapatkan makanan dari air yang kita siramkan, kemudian pupuk yang kita siramkan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman induk atau pohon induknya. Bagi sahabat semua yang di halaman rumahnya memiliki pohon, alangkah baiknya anggrek-anggreknya ditanam di pohon seperti ini saja. Saya rekomendasikan cara ini karena memang cenderung lebih baik untuk pertumbuhan anggreknya. Kemudian nanti apabila sudah dewasa tentu saja juga akan lebih mudah berbunga. Di sisi lain saya juga memiliki anggrek tebu atau sering disebut dengan Speciosum ya sahabat. Ini merupakan salah satu jenis anggrek terbesar di dunia. Di mana apabila kita akan menunggu anggrek tebu ini berbunga harus cukup sabar, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Paling tidak di dalam pot itu rumpun-rumpunnya sudah penuh. Nah itu baru kita siap untuk menunggu bunganya. Nah untuk di dalam pot ini baru ada 5 batang anggrek. Tentu saja bunganya kita masih menunggu waktu yang cukup lama. Belum tentu tahun depan berbunga, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi. Atau mungkin lebih lama lagi ya sahabat. Jadi untuk kita merawat anggrek tebu ini merupakan salah satu juga bagian dari ujian kesabaran. Sepakatkah sahabat semua? Nah kemudian apabila kita lihat tanaman anggrek tebu ini memang tanamannya cukup besar, nanti juga bunganya besar. Kemudian ini anggrek tebu satunya, di mana anggrek tebu ini sudah lebih rimbun, namun apabila kita lihat batangnya masih terlihat belum dewasa. Memang ada beberapa batang yang sudah dewasa karena panjang dan tingginya sudah mencapai 1,5 meter lebih. Kita lihat daunnya juga
menjuntai ke kanan dan ke kiri seperti tebu, maka sering disebut dengan anggrek tebu. Kemudian apabila kita perhatikan lebih dekat lagi, anggrek-anggrek ini memang masih pada masa pertumbuhan, belum saatnya berbunga. Terlihat hijau-hijau segar, kemudian pada bagian bawahnya juga sudah muncul akar nafas, dan untuk potnya pun sebenarnya sudah penuh dengan tanaman dari anggrek tebu ini. Namun ya karena memang belum waktunya berbunga, anggrek ini juga belum mau berbunga, padahal sudah diberi dengan pupuk pembungaan. Sahabat semua, saya sarankan pada waktu kita memberi pupuk pembungaan adalah pada waktu anggreknya sudah dewasa. Karena apabila pupuk pembungaan kita berikan pada anggrek yang masih remaja, kemungkinan anggrek tersebut untuk berbunga juga kecil. Jadi pada waktu anggrek remaja lebih baik yang kita berikan adalah pupuk pertumbuhan. Nah sahabat semua, itu merupakan ulasan perbedaan bagaimana beberapa jenis anggrek saya tanam dengan berbagai media, dan di awal musim hujan ini ternyata efeknya berbeda-beda. Semoga hal ini dapat menambah wawasan sahabat semua terkait perawatan anggrek. Dukung terus Kiama Orchid ya, semoga sehat selalu. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.